Pengobatan alternatif semakin beragam medianya. Salah satunya adalah terapi pijat menggunakan arus listrik. Terapi kesehatan ini disediakan oleh Ahmad Hadari Ashari, seorang warga desa Triwungan, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo. Selain melayani terapi di rumahnya, Ahmad Hadari yang juga seorang wartawan media online ini bersedia melayani panggilan terapi di rumah pasien. Terapi pijat listrik ini disebutkan mampu mengobati keluhan sakit ringan seperti kelelahan, stroke ringan, stroke berat, dan lain sebagainya. Ahmad Hadari menuturkan, setiap harinya ia melayani 2-3 orang untuk terapi. Rata-rata pasien yang ia terapi tersebut mengeluh kelelahan ataupun sakit ringan lainnya. Menurut Hadari, terapi ini hanya sebagai perantara. Segala kesembuhan tetap di tangan Tuhan dan tidak ada unsur magic dalam terapi ini. Hadari hanya menggunakan perangkat elektronik yang mengalirkan arus listrik searah. Hadari mengaku belajar memijat menggunakan listrik itu sejak 1 tahun lalu. Motivasi awalnya untuk memberikan terapi kepada ibunya sendiri yang sakit tak kunjung sembuh. Segala macam pengobatan medis ataupun non-medis sudah ditempuh, tetapi tidak membuahkan hasil. Hadari kemudian memohon doa agar memiliki kemampuan untuk mengobati orang sakit. Tak berselang berapa lama, Hadari bertemu dengan Kiai Muhammad Nur Hadi Ningrat, yaitu pimpinan Majelis Tawasul Zikir dan Solawat atau yang lebih dikenal dengan Majelis Pemburu Hidayah. Di bawah bimbingan Kiai tersebut, Hadari belajar metode terapi listrik. Dengan ketekunan dan keuletannya, Hadari bisa mengendalikan listrik untuk dijadikan energi terapi pada seseorang. Hadari mulai memberikan terapi kepada ibu kandungnya. Setelah ibunya ada kemajuan, Hadari melanjutkan memberikan terapi kepada keluarganya dan berlanjut ke masyarakat umum. Pertama, alhamdulillah saya belajar ini memang ada perkumpulannya, ada namanya Majelis Pemburu Hidayah, itu majelis rutinan tiap bulan 1 kali di situ. Kita istilahnya mengaji juga sekaligus belajar satu hal yang dapat bermanfaat untuk orang lain seperti itu. Dengan harapan dari pesan guru besar kita, yakni istilahnya kita selalu membantu orang lain yang membutuhkan. Seperti itu, Mas. Berarti ada pengajar terapisnya ya, Mas? Untuk pengajarnya sendiri yaitu langsung dari Pak Kiai sendiri yang mengajarkan. Itu. Makanya saran saya terapi listrik ini itu real, tidak dibuat, memang sudah real, memang dari setrumnya itu sendiri, sehingga saya sarankan untuk masyarakat umum tidak mencoba seperti itu kalau bukan di bidangnya seperti itu, Mas. Mas, ini berarti gak ada unsur magic atau apa ya? Kalau unsur magic tidak ada, Ya, kita real nggak ada unsur magic apapun. Kalau masalah doa, ya doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu aja sudah. Yang penting kita selamat, kita dapat membantu orang lain, gitu aja. Biasanya apa sih, Mas, yang manfaat buat terapi ini? Penyakit apa saja? Yang selama saya tanganin untuk penyakit misalnya ada stroke ringan, terus ada keluhan kolesterol, diabetes. Intinya terapi listrik ini bukan 100% untuk menyembuhkan. Setidaknya inilah sebagai pelantara. Kalau kesembuhan atau ikhtiar, kalau kesembuhan itu hanya datangnya dari Allah. Manfaatnya sendiri ya ini untuk apa namanya, melancarkan peredaran darah itu aja gitu. Ini kan pandemi, ini makin banyak atau gimana orang-orang? Iya, terkait PPKM sendiri di masa sekarang ini, alhamdulillah saya udah sering dapat telepon dari pasien atau saudara kita yang membutuhkan gitu. Karena alasannya mereka itu untuk ke rumah sakit atau ke puskesmas itu sudah tidak diperbolehkan atau ditutup karena ada perbatasan itu sendiri, Mas. Ya, semakin banyak ya, Mas? Iya, semakin banyak gitu. Ini seputaran Probolinggo aja ngobatinnya? Selama ini masih saya kemarin ke daerah Besuki, Situbondo. Sudah sana ya? Sudah ke Situbondo, alhamdulillah sudah ke daerah timur, Mas, gitu. Muhammad Effendi merupakan salah satu orang yang tidak ragu menjalani terapi pijat listrik dari Hadari. Effendi lebih memilih terapi pijat listrik karena lebih efisien dibanding datang ke rumah sakit di masa pandemi begini. Effendi memiliki keluhan sering kesemutan di bagian kaki,
dan sering merasa kecapean. Pada saat terapi pertama, ia mengaku badannya sampai lemas. Tetapi setelah itu ia merasa lebih bugar. Karena itu Effendi memutuskan untuk menjalani terapi kedua kalinya. Ini kedua kali terapi untuk terapi pijat dengan listrik, karena ini juga kebetulan ada teman kenal juga sekalian, karena kondisi seperti ini Mas, sekarang ini kondisi saat ini seperti ini, kita juga mau ke rumah sakit, mau berobat atau mungkin mau periksa pun juga kita kesulitan. Jadi akhirnya kita mencoba untuk terapi pijat listrik gitu Mas. Rasanya seperti apa? Nah, dari awal kita mulai dari akhir-akhir ini, jadi udah sering kesemutan, sering kecapean, mungkin cuaca dan kondisi juga yang menuntut untuk kita sering kesemutan. Jadi dengan di terapi pertama kali itu kayaknya ngedrop Mas. Jadi ini hari yang kedua, selisih dari 3 hari sebelumnya itu di terapi yang kedua ini sudah lumayan Mas. Jadi mulai yang dari awal katanya Mas Hadari itu ada peredaran darah yang tidak nyambung, hari ini sudah lumayan dibandingkan terapi yang awal yang pertama. Nggak takut Mas? Ini kan listrik yang dipakai. Di awal merasa ketakutan pasti Mas, karena saya ngerasa ketika di tes pen sama Mas Hadari, tes pen tersebut benar-benar aktif Mas. Jadi itu listrik, bukan mainan gitu loh, benar-benar listrik. Dan ketika min sama plus itu diinjak atau dipegang sama badan kita, mau tidak mau seperti kesetrum Mas. Jadi luar biasa, terapi ini keren Mas Hadari. Tapi nggak ada dampak yang negatif atau seperti apa? Di awal saja, ketika di pertama kali terapi itu terasa ngedrop, badan terasa bener-bener ngedrop banget, nggak tahu kenapa efeknya. Menjelang hari kedua, ketiga, dan ini udah hari ketiganya sudah agak lumayan mendingan, dan saya minta diterapi lagi karena memang dari Mas Hadari sendiri menceritakan memang seperti itu efeknya. Tapi nanti lama-kelamaan akan enak, terasa enak seperti itu Mas. Laporan Zainul Rifan, Tada Today TV. Ah.